Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di bulan yang baru. Bulan Februari ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, dan saya juga sampaikan bahwa kita masih ada dalam serial khotbah Yesus kebanggaanku. Ya, sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Kebanggaan kita bukan berasal dari kekuatan kita, kebanggaan kita, kejayaan kita nggak ada tanpa Yesus. Itu sebabnya saya ajak setiap umat Tuhan untuk sadar dan terus berulang-ulang ingat bahwa saya menjadi kebanggaan dalam hidup saya adalah memiliki Tuhan Yesus. Jadi di luar Yesus saya nggak punya kebanggaan. Kebanggaan saya adalah karena saya punya siapa? Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Nah, kita sudah ada dalam bahasan yang ke-9, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam serial Yesus Kebanggaanku. Dan di bagian yang ke-9 ini saya mau bagikan tentang kasih Allah yang mendidik dan mendewasakan kita. Ya, karena ada banyak orang bilang Februari itu adalah bulan penuh kasih sayang. Tapi buat kita orang percaya setiap bulan adalah bulan kasih sayang. Karena kita juga disayang Tuhan Yesus, bukan hanya bulan Februari, tetapi kita disayang Tuhan Yesus setiap bulan. Bilang kanan kirinya, setiap bulan kita disayang Tuhan. Amin. Bayangkan kalau kita cuma bulan Februari disayang Tuhan. Aduh, sial sekali Januarinya kita. Ya sekali Maretnya kita. Aprilnya kita. Tapi kita bersyukur karena setiap bulan adalah bulan penuh kasih sayang. Nah, hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bahasan kasih Allah yang mendidik dan mendewasakan kita. Saya mau mengajak setiap kita punya mindset yang benar dulu. Karena begini. Di hari-hari terakhir akan banyak orang yang berpikir kalau saya sedang diproses, kalau saya sedang dihakimi oleh keadaan, kalau saya sedang mengalami masa-masa sukar, maka Tuhan gak sayang saya. Sehingga konsep itu nantinya dipakai si iblis untuk mengintimidasi dia, untuk mendakwa dia. Akhirnya dia mundur dari Tuhan, dia tidak lagi tertarik untuk mencari Tuhan. Yang benar dan yang apa dikatakan firman Tuhan adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia juga adalah Allah yang mendidik dan mendewasakan kita. Tuhan gak mau setiap kita tuh tetap terus jadi anak-anak. Saudara yang orang tua punya anak, saudara pengen gak terus anak saudara bocil terus, saudara tambah jadi opa, oma, saudara tetap anaknya bocil terus. Pengen gak? Gak mau, setiap kita pengen anak kita bertumbuh dewasa, tingkat sekolahnya dari SD, naik jadi SMP, SMA, perguruan tinggi. Sampai akhirnya kita melihat anak-anak kita menikah, berkeluarga, berumah tangga, dewasa. Itu kerinduan setiap orang tua. Sama dalam kehidupan kita, Tuhan pun mau melihat kita bertumbuh dewasa. Tuhan mau melihat kita bertumbuh. Dengan cara apa bertumbuh? Yaitu dididik, dilatih. Ujung-ujungnya mendatangkan kedewasaan. Itu sebabnya kenapa bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika keluar dari tanah Mesir, mereka bukan masuk dalam zona aman. Mereka diproses, mereka dibentuk, mereka dididik, mereka dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Itulah murid. Kita ini murid Yesus. Murid Yesus, jangan Yesus dulu deh. Murid pada umumnya, itu dari tidak bisa menjadi bisa, itulah namanya belajar, ya kan? Dari tidak bisa menjadi bisa, belajar, itu murid. Nah, murid pun sebagai murid Kristus, saudara dan saya, setiap kita ini dilatih, dididik. Sehingga jenjangnya tidak naik-naik tingkat, tidak tinggal tingkat terus gitu loh. Ada terus naik tingkatnya dari level 1 naik level 2, dari kelas 1 naik kelas 2, lulus kelas 2 naik kelas 3, sampai kelas 6, masuk kelas 7, SMP 1, SMP 2, itu murid. Nah, murid itu perlu dididik, perlu diajarkan sesuatu, perlu dilatih yang ujung-ujungnya bertumbuh dewasa. Gitu ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya mau setiap kita memahami dulu ini. Sehingga akhirnya kita tahu, oh kalau saya sedang diproses, saya sedang dibentuk, saya sedang mengalami masa-masa sukar, bukan Tuhan gak sayang saya. No, Tuhan tetap sayang saudara. Dan kita memperingatinya setiap awal bulan. Dengan perjamuan kudus, tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Itulah bukti sarangeo Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia gak sayang kita, ngapain dia mati buat kita? Alkitab katakan, Kristus mati ketika kita masih berdosa.
Ketika kita masih tinggal dalam dosa, Yesus mati buat setiap kita. Bayangkan betapa dia mengasihi, mencintai kita. Jadi jangan bilang, aduh Tuhan karena ada masalah ini kayaknya Tuhan udah gak sayang sama saya ya. Ada pergumulan ini, doa-doa saya gak dijawab, Tuhan kayaknya gak sayang sama saya. No, Tuhan tetap sayang sama saudara dan saya. Hanya Tuhan mau setiap kita dewasa, bertumbuh. Kita akan lihat sama-sama bagian kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. By the way Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, nanti tanggal 14 Februari ada acara spesial. Ya, acara spesial yang digagasi oleh ibadah kaum wanita di tempat ini, wanita bagi Kristus. Yaitu ibadah pasutri gitu kan, pasangan suami istri. Jadi di situ kita belajar banyak hal, ada kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan nanti di tempat ini yang sudah menikah 5 tahun, yang sudah menikah 20-an tahun, yang sudah menikah 50 tahun. Nanti kita panggil untuk kita wawancarai. Apa sih suka duka dalam menikah, dalam berkeluarga. Jadi saya berharap setiap pasangan suami istri yang ada di gereja ini ayo gabung 14 Februari jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Bagaimana pendeta kalau kami yang masih muda? Saya sangat anjurkan yang muda pun belajar di dalamnya. Karena dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah perkawinan tidak ada sesuatu yang baru. Gak ada. Semua yang lama kembali berulang. Yang dulu pernah ada masalah kembali akan ada seperti itu. Masalahnya gak ada yang baru. Itu aja. Jadi kita bisa belajar yang udah ngelewatinnya dulu gitu loh. Yang 50 tahun, ada yang 20-an tahun, ada yang masih baru-baru, yang hangat-hangatnya apa kesusahannya. Pasti ada juga, kita belajar dari mereka. Jadi saya sangat berharap catat tanggalnya 14 Februari. Di tempat ini hanya kita ada di bawah, jadi orang-orang tua juga gak perlu naik ke atas, jadi bisa di bawah. Kita bisa hadir sama-sama, nanti ada door prize. Wah pokoknya meriah lah ya. Ada makan-makan pasti ada. Cuman kalau ada B2 atau enggak tahu saya Pak ya. Kita usahakan lah ya ada ya, kita doakan dalam nama Yesus ada lah ya. Sehingga semua B1-nya nanti kita doakan juga itu. Karena doa B2 aja perlu doa puasa apalagi B1 gitu. Doa-doa dan puasa gitu. Jadi doanya banyak ya. Jadi pastikan setiap kita yang mau diberkati mempersiapkan pernikahan kah, yang sedang menjalankan pernikahan rumah tangga, ayo datang. Siapkan waktu 14 Februari itu jatuhnya hari Sabtu. Jadi saya pikir kalau jam 7 malam kita bisa datang bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan ya. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, aku berkata seperti kanak-kanak. Jadi memang orang yang namanya masih anak-anak gak ada yang bayi baru lahir tiba-tiba dia panggil mama. Wah lari emaknya. Karena pasti dia nangis dulu. Gitu kan. Itu bahasa bayi. Sehingga akhirnya ketika aku kanak-kanak maka aku berkata dengan berbahasa seperti bahasa berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak karena memang anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak. Jangan dibawa, alangkah anehnya anak-anak tiba-tiba sifatnya orang dewasa. Oh saya lihat di mana ya, sosial media. Jadi sosial media ada satu perempuan, dia kenalan sama laki-laki yang belum dia kenal gitu kan. Kita ketemuan yuk gitu kan, kita ketemuan. Pas ketemuan tiba-tiba keluar dari mobil, wah ini mobil ini, aku mobil ini nih. Keluar dari mobil anaknya segini. Sama Gerard masih tinggian Gerard. Tapi umurnya 23 tahun. Dia kaget, dia buat, itu agak lumayan viral lah ya menurut saya. Dia buat itu, dia bilang, waduh kaget juga saya ternyata yang saya kenal selama ini tampilannya seperti bocil. Tapi ternyata usianya sudah matang. Berbanding tebaliknya juga ada orang-orang yang memang terlihat tampilannya kelihatan udah dewasa. Tetapi karakternya, kelakuannya seperti anak-anak kecil. Colek kanan kiri, gue harap bukan elu. Aneh. Baik yang tampilannya kecil tapi orangnya udah dewasa, atau tampilannya dewasa, kelakuannya, karakternya anak-anak. Makanya Rasul Paulus bilang ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti anak-anak. Kelakuanku seperti anak-anak. Wajar, it's normal. Tetapi ketika aku beranjak dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Gak mungkin istri kita nih, bapak-bapak nih, yang ketika kita lagi ajak-ajak jalan-jalan di mall, ketika dia minta, sayang, kayaknya baju bagus tuh, boleh tuh buat 14 Februari tuh, pink warna putih belum ada nih. Aduh sayang jangan dulu, tiba-tiba dia tantrum di mall. Wah gak mau. Istri lo, saudara kira-kira bapak-bapak angkat atau tinggalin? Janganlah Pak, angkat, terus lengkat. Gak ada. Paling kalau dia mau marah, dia marah ngambek. Beda kelakuan anak-anak. Kan kalau anak-anak mau minta sesuatu di mall, gak dikasih, dia tantrum di mall. Saat itu juga dia teriak-teriak. Kalau orang dewasa kan gak seperti itu. Gitu loh. Jadi ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku bersikap seperti kanak-kanak, tapi aku udah dewasa, aku meninggalkan semua kelakuan anak-anak itu. Kenapa? Karena aku udah dewasa. Itulah kehendak Tuhan. Bukan cuma engkau terima Yesus tahun 1997 sampai sekarang 2025, engkau masih anak-anak dalam Kristus. Tuhan mau kita bertumbuh dewasa, Tuhan mau kita beranjak dewasa. Dengan cara apa? Dilatih. Dengan cara apa? Dididik. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara Tuhan melatih kita untuk mendidik kita untuk jadi dewasa. Kita lihat lagi ayatnya, Ibrani 12 ayat 7 sampai 11. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti apa? Jadi Tuhan memperlakukan saudara dan saya itu seperti anak. Sama seperti saudara punya anak yang Tuhan titipkan. Kita mau anak-anak kita latih betul. Supaya apa? Nah, supaya kelak ketika engkau besar nanti engkau bertumbuh dewasa. Nah, engkau tidak nyusahin banyak orang. Itu kerinduan orang tua. Yang terbaik kita berikan buat anak-anak kita. Buat titipan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan setiap kita. Makanya Alkitab katakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi kalau saudara hajar anak-anak, itu hajar baik. Kenapa? Karena Alkitab juga mencatat. Kalau sampai dia anak-anakmu tidak sampai engkau hajar, maka anak-anakmu akan dihajar orang di luar karena kelakuannya. Lebih baik kita hajar dia waktu masih kecil supaya dia tahu apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Hajar, jangan takut. Tapi pesan saya satu, hajar di tempat di mana memang harus dihajar. Jangan lu keplak kepala, plak, jangan. Nah, jangan. Kaget saya tuh. Hajar di tempat di mana dia harus dihajar. Tapi dididik gitu. Hajar dan didik itu satu paket. Kenapa kamu saya hajar? Karena kamu begini. Inilah kebenaran, jangan kamu buat. Kalau kamu buat nanti kamu di luar seperti ini. Jadi setelah kita hajar kita didik supaya apa? Supaya mereka tahu kebenaran. Ya, Allah juga pun memperlakukan kita seperti itu. Jadi ketika kita diperlakukan seperti itu, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8, perhatikan. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, nah lihat, kamu tidak dihajar, kamu tidak dididik, kamu tidak dibentuk karaktermu, lihat, yang harus diderita oleh semua orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi apa? Anak-anak gampang. Dalam bahasa aslinya itu notos, saudara. Lebih tepatnya, lebih gampang kita ngerti anak-anak gampang itu kita buka dalam King James Version-nya. Coba lihat. Apa dikatakan King James Version-nya anak-anak gampang? They are ye bas, bukan anak. Anak-anak liar. Anak-anak yang hidupnya nyusahin orang. Jadi kalau seorang anak tidak dididik oleh orang tuanya, maka nyusahin nih sama kayak gini. Anak-anak liar, anak-anak gak. Makanya kalau kita lihat di luar sana ada anak-anak cari perhatian, rusuh, berantakan hidupnya, hancur-hancuran hidupnya, sederhana. Di rumahnya tidak dididik. Gak ada pelatihan di rumahnya. Dicuekin, diacuhkan. Jadinya di luar berantakan. Tuhan gak mau dalam pertumbuhan iman kita seperti itu gak mau. Makanya Tuhan perlu mendidik kita. Sehingga kita bukan menjadi anak-anak gampang, tetapi anak.
Bukan menjadi anak-anak liar, tetapi memang anak yang tahu tata keramanya, yang dididik, diajar, dan dilatih. Ya, ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dari orang tua kita, dari papa kita dihajar kalau kita salah. Dan mereka kita tetap hormati sebagai ayah. Gitu ya. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka, orang tua kita, ayah kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Jadi selama orang tua kita hidup ya dia yang mendidik kita. Tapi ada waktunya dia nggak ada lagi bersama-sama dengan kita. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Allah menghajar kita untuk apa saudara? Untuk kebaikan kita. Dia melatih, dia mendidik, dia mendewasakan kita untuk kebaikan kita. Bukan untuk kehancuran kita. Makanya dari awal saya bilang kalau Tuhan sedang mendidikmu, kalau Tuhan serahkan akan hidupmu jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan gak sayang sama hidupmu Pak, Bu. No. Tuhan hanya sedang menguji engkau. Mendidik engkau, mendewasakan engkau. Tujuan sederhana, supaya engkau kembali kepadanya. Seperti itu. Bukan Tuhan gak sayang. Seperti itulah. Sebab mereka mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Allah menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11 kita baca sama-sama, 3, 4. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ayat ini bilang begini. Memang pada saat engkau dididik, pada saat engkau dihajar, pada saat engkau dibentuk, engkau diproses, itu enggak mendatangkan sukacita pada saat itu. Orang mengalami masalah, orang mengalami pergumulan, orang mengalami tekanan hidup, itu enggak ada yang namanya, aduh saya sukacita. No, pasti engkau mengalami duka cita, but it's okay. Karena ujung-ujungnya akan mendatangkan sesuatu yang menjadi buah kebenaran. Ya, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh apa? Oleh ganjaran tersebut tadi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Ibrani 12 ayat 7-11 ini mengingatkan kepada setiap kita. Sama seperti Tuhan mau mendidik, mendewasakan, melatih kita, seperti itu juga orang tua kepada anak-anaknya. Pun demikian Allah merindukan supaya saya bukan hanya sekedar diberkati, bukan hanya sekedar dilimpahi segala kebaikan, namun juga diproses, dilatih dan dididik. Karena begini Bapak Ibu, ada orang bilang, yang tadi saya bilang berulang-ulang, merasa kayaknya Tuhan tuh jauh dari hidup saya ya pendeta ya. Kok kayaknya seakan-akan tekanan hidup ini membuat saya merasa Tuhan tuh kayaknya gak adil. Tuhan tuh kayaknya gak sayang sama saya. No. Tuhan sayang sama hidup saudara dan saya. Sama seperti orang tua sayang sama setiap kita, anak-anaknya. Sekalipun kita sedang dididik. Sekalipun kita sedang diproses, menghadapi masalah, menghadapi tekanan hidup. Itulah yang dimaksud Ibrani 12 ayat 7-11 ini. Jadi kerinduan Tuhan ya terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup saudara dan saya, terlalu mudah. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan ekonomimu, memulihkan kesehatanmu, terlalu mudah. Namun di balik semua proses pendidikan yang hari-hari ini kita sedang hadapi, Tuhan kehendaki cuma satu, bertumbuhlah dewasa. Bertumbuhlah dewasa, bertumbuhlah dewasa. Itu goalnya, saudara, itu goalnya Tuhan. Goalnya Tuhan tuh bukan membuat engkau berhasil, bukan membuat engkau diberkati, itu bonus. Sama-sama bilang sama saya itu bonus. Tapi yang Tuhan kehendaki cuma satu, supaya engkau dewasa. Enggak, itu yang tadi saya bilang, enggak ada orang tua yang pengen ngelihat anaknya umur 5 tahun terus. Dia pengen ngelihat anak-anaknya dari 5 naik ke 6, naik ke 7, naik ke 8. Ada grow up, ada pertumbuhan. Jadi ingatlah, kalau sehari-hari ini engkau sedang dididik dengan keadaan, dengan situasi, dengan siapapun, dengan apapun. Ingatlah Tuhan sedang melatih engkau untuk mendidik engkau menjadi pribadi yang dewasa. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini, dengan cara apa Allah mendidik dan mendewasakan setiap kita Pak? Saya pelajari ada beberapa hal. Dan saudara mesti ketahui, mungkin kau sedang mengalami hal-hal ini. Yang pertama,
Dengan cara apa Tuhan mendidik dan mendewasakan kita? Yang pertama dengan cara membawa kita keluar dari zona nyaman. Saudara, musuh kekristenan adalah tempat di mana kita merasa nyaman. Bangsa Israel, kenapa Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Karena Mesir adalah tempat nyaman bangsa Israel ternyata. Sekalipun mereka diperbudak lupa di sana, betul. Tetapi mereka nyaman. Dari mana saya tahu mereka nyaman di Mesir? Karena ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun. Mereka komplain sama Musa ketika mereka mana tiap hari turun. Mereka bilang, ngapain kami makan mana tiap hari? Lebih baik kami kembali lagi ke Mesir. Di Mesir banyak makanan. Mereka gak pusing hidup mereka di Mesir diperbudak. Bodoh amat, yang pentingnya nyaman. Semua tercukupi, semua tersedia. Tapi Tuhan bilang enggak. Aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi kamu harus keluar dari Mesir. Jalan di padang gurun. Baru engkau akan lihat. Tuhan paksa. Tuhan pakai Musa. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi itu nyaman gak buat mereka? Enggak. Daging mereka memberontak. Kok gini banget sih ikut Tuhan? Katanya ikut Tuhan dipelihara. Mau minum aja susah, makan itu terus. Zona nyaman membuat kita lupa bahwa kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa di Eropa gereja jadi restoran. Udah gak ada lagi yang tertarik sama cari Tuhan. Gak ada. Buat apa saya cari Tuhan? Pemerintah udah bayar saya. Gak ada daya juang. Gak ada daya juang saudara untuk survive hidup tuh gak ada. Kenapa? Udah settle, udah aman. Wah ini bahaya. Ini bahaya. Yang membuat iman kekristenan tidak bertumbuh adalah zona nyaman. Bukan cuma sekedar gak bertumbuh. Lama kelamaan akan mati. Abraham harus keluar dari Ur Kasdim loh Bapak Ibu. Tuhan bilang begini Abraham, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Tapi bukan di sini. Engkau harus pergi keluar meninggalkan sanak saudaramu. Keluar. Dalam perjalanan ini aku akan memberkatimu. Engkau akan melihat anak cucumu seperti pasir di tepi laut, bintang di langit. Tapi tidak di Ur Kasdim. Keluar dari sana. Ada banyak dari kita merasa nyaman di tempat kita masing-masing. Ya udah saya di sini aja lah Pak. Udah aman hidup saya. Udah gak usah perlu berjuang amat. Saudara, hidup itu harus berjuang. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Termasuk di dalamnya ketika engkau mencari Tuhan. Engkau pun harus berjuang. Suatu kali ada pengusaha ikan salmon. Dia masukin ikan-ikan salmon itu ke restoran-restoran saudara. Dalam perjalanan ternyata pas sampai di restoran banyak ikan salmonnya yang mati. Akhirnya pengusaha ikan salmon ini, sedangkan ikan salmon itu harus dimakan fresh. Jadi begitu mau dimakan baru dipotong. Begitu kan. Sampai akhirnya dia putar otak bagaimana ya supaya ikan salmon saya itu sampai di tempat tujuan masih bisa hidup. Akhirnya dia punya ide. Dia taruhlah di tempat-tempat ikan salmon di mana dia antar itu, di bak yang sama, dia taruh ikan hiu kecil. Dia taruh bersama-sama dengan ikan salmon. Apa yang terjadi? Banyak ikan salmon ketika sampai di sana masih pada hidup. Kalaupun mati, matinya bukan mati karena kecapean di jalan, tapi dimakan ikan hiu. Tapi mereka akan berjuang. Itulah hidup. Kita perlu ancaman dalam hidup kita. Supaya dalam ancaman itu engkau datang cari Tuhan. Karena kalau tanpa ancaman kau susah cari Tuhan. Itu sifat manusia Bapak Ibu. Dan itu terjadi dalam kehidupan hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim, ketika Yosua sudah tidak ada, maka di hakim-hakim itu ada satu perputaran yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel datang jauh cari Tuhan. Ketika mereka datang sama Tuhan, akhirnya mereka merasa nyaman. Karena udah masuk tanah perjanjian. Merasa nyaman, tapi mereka ikut akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Dosa apa? Penyembahan berhala. Masuk dalam penyembahan berhala, Tuhan hukum mereka dengan bangsa-bangsa yang menindas mereka pada akhirnya. Mereka tobat, mereka bilang Tuhan tolong kami perlu ditolong Tuhan. Tuhan kirimlah hakim, makanya kitab itu bernama Hakim-Hakim. Itu berulang, setelah keadaan aman,
tidak ada tekanan dari musuh, tidak ada tekanan dari bangsa-bangsa lain. Kembalilah bangsa Israel menyembah berhala. Tuhan kirim lagi musuh untuk menekan mereka. Mereka bertobat lagi. Begitu berputar terus Bapak Ibu. Jadi kapan bangsa Israel ini kembali datang jauh dari Tuhan menyembah berhala? Ketika keadaan mulai nyaman. Hati-hati ketika kita merasa hidup kita ya udahlah gini aja lah pendeta. Gak usah ada masalah, gak usah ada pergumulan. Justru kita perlu masalah buat kita diingatkan bahwa saya perlu Tuhan. Makanya Daud pernah bilang dalam Mazmur 119 ayat 71. Kita baca sama-sama Mazmur 119 ayat 71. 3, 4. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Bayangkan, orang tertindas, orang dihianati, orang susah, dia bilang itu baik. Ternyata Daud memahami kuncinya. Selama saya hidup aman, saya hidup nyaman, saya nanti lupa Tuhan. Itulah daging saya. Itulah manusia. Itu sebabnya perlu didapati treat ancaman. Supaya di tengah-tengah ancaman itu engkau berjuang. Saya perlu cari Tuhan. Makanya Daud bilang, aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Aku belajar ketetapan. Ketetapan. Kalau enggak ada penindasan mungkin tidak belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, kapan? Bagaimana caranya Allah mendidik dan mendewasakan anak-anaknya? Membawa kita keluar dari zona nyaman. Saudara, gereja ini mengajak setiap umat Tuhan untuk melayani. Betul? Melayani pun itu kita keluar dari zona nyaman. Engkau melayani, engkau keluar dari zona nyaman. Engkau membutuhkan pengorbanan. Setiap Sabtu pengerja-pengerja gereja datang berdoa di tempat ini. Itu butuh pengorbanan. Butuh buang waktu, buang dana, buang energi, buang tenaga. Itu berani keluar dari zona nyaman. Sama dalam kehidupan kita pun seperti itu. Sehingga ketika kita tahu, oh saya nyaman di tempat ini ketika saya nggak mau dikorek-korek, saya nggak mau diganggu-ganggu. Soon, nggak pakai lama, sebentar lagi engkau akan hancur. Kenapa? Kalau engkau mau mendapati sesuatu yang besar di kemudian hari, engkau mesti keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang engkau lakukan seperti hari biasa-biasanya. Karena engkau pengen mendapati sesuatu yang tidak biasa. Ya dong, engkau pengen mendapati nilai A+. Selama ini engkau dapati B terus. Untuk mendapati nilai A+, maka engkau harus berjuang. Caranya bagaimana? Belajar lebih lagi. Sama dalam kehidupan kita seperti itu. Apa yang hari-hari membuat hidupmu nyaman? Perasaanmu nyaman, udah kayak gak perlu maju lagi deh, udah kayaknya begini-begini aja, udah stuck, udah gak apa-apa lah. Ayo harus ada yang diperjuangkan. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan kita. Pemain drum kita, siapa namanya tadi? Fabio, mana Fabio? Nah, dia ini ponakannya Bu Atika Bapak Ibu. Jadi dia melayani bersama-sama dengan kita. Tuhan titipkan skill bermain drum, sehingga akhirnya dia melayani bersama-sama dengan kita. Bermain drum. Saya tanya sama dia tadi dalam perjalanan, Fabio, kamu biasa main drum pad? Wah, pendeta, baru kali ini main drum pad. Bahkan drum elektrik pun baru pertama kali ketika dia ada di tempat ini. Biasanya main apa? Pakai ember pendeta. Oh enggak. Biasanya pakai drum akustik. Yang kayak gini nih Bapak Ibu. Agak sedikit berbeda ukuran, agak sedikit berbeda bunyi, tapi dia mau belajar. Saya bilang sama dia, kamu sedang keluar dari zona nyamanmu. Kalau dia tetap, aduh sorry lah gue gak bisa nih melayani pakai drum elektrik, apalagi drum pad. Drum pad itu yang kotak yang biasa kita di Cimahi Bapak Ibu. Itu cuma kotak begitu, bayangin biasa bawa segede gaban begini, main segede. Ini bawa cuma gini. Kalau dia gak mau keluar dari zona nyaman dia bilang udah gak mau, saya pakai yang lain aja. Mungkin saya gak cocok melayani di tempat ini karena biasanya saya pakai, bisa saja. Tapi dia gak belajar sesuatu yang baru. Tapi ketika dia mau, maka dia belajar sesuatu yang baru. Itulah hidup. Kalau engkau mau belajar sesuatu yang baru, keluar dari zona nyamanmu. Dari kebiasaan-kebiasaan yang kau rutin lakukan.
Karena ketika engkau keluar dari kebiasaanmu yang rutin kau lakukan, engkau sedang mendapati sesuatu yang baru. Dan kau akan lihat sesuatu yang baru dari Tuhan kau dapati. Yang kedua, dengan cara apa Allah mendidik dan mendewasakan kita? Yang pertama, dengan cara membawa kita keluar dari zona nyaman. Yang kedua, dengan cara apa Allah mendidik dan mendewasakan kita? Yang kedua saya pelajari Allah mendidik dan mendewasakan kita dengan cara menunda bahkan tidak menjawab doa-doa kita. Jadi kalau saudara hari-hari sedang berdoa, tapi saudara tidak dapat doanya, tidak ditemukan, pintu tidak dibukakan, tidak ada yang berubah. Saya mau pastikan kau sedang dididik Tuhan untuk tetap terus percaya sekalipun kau belum melihat. Yesus bilang iman sebesar apa? Biji sesawi dapat memindahkan gunung yang besar itu ke dalam laut. Beranjaklah maka gunung itu akan beranjak. Saudara, itu iman sebesar biji sesawi. Iman yang dewasa adalah ketika engkau punya iman sebesar biji sesawi, tapi gunung itu tidak beranjak, tapi engkau tetap percaya. Itulah iman dewasa. Sama seperti apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka disuruh menyembah patung dari dewa seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Mereka gak mau. Apa perkataan mereka? Kita lihat sama-sama di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Mereka bilang begini sama Raja Nebukadnezar. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Di ayat 17 ini maksudnya begini. Jika saya berdoa, saya percaya Tuhan pasti jawab doa saya. Tapi ayat 18-nya, mereka bilang begini, lihat ayat 18. Tetapi seandainya apa? Seandainya doa-doa saya juga tidak dijawab, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ancamannya bukan cuma dikeluarkan dari bangsa itu, ancamannya dibakar hidup-hidup. Dimasukin dalam dapur api yang menyala-nyala. Mereka bilang kalau Tuhan kami sanggup tolong kami percaya dia akan tolong kami. Lepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Itulah iman yang dewasa. Yang Tuhan kendaki hari-hari ini adalah mencari orang-orang yang dewasa. Bukan yang baru sekali 2 kali berdoa terus gak dijawab, kecewa sama Tuhan. Tuhan. Udah saya gak dijawab. Tuhan bilang gini, lu ke gereja seminggu berapa kali? Lu sebulan berapa kali ke gereja? Lu nuntut sesuatu yang lebih dari Tuhan, tapi engkau gak menuntut dirimu untuk buat sesuatu sama Tuhan. Halo? Anak, kalau anak-anak kira-kira lebih banyak meminta atau memberi? Anakmu, Bapak Ibu, lebih banyak meminta atau memberi? Itulah anak-anak. Jadi kita bisa menilai, kita masih anak-anak atau udah dewasa. Lihat aja doa-doa kita. Kalau kita banyak menuntut sama Tuhan. Bukan banyak bersyukur sama Tuhan. Ternyata kita masih anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, cara yang kedua Tuhan mendidik dan mendewasakan kita adalah dengan menunda doa kita, bahkan tidak menjawab sama sekali. Dilatih, dididik, dewasakan. Apakah engkau tetap percaya aku adalah Tuhanmu? Sekalipun kau tidak melihat doa yang kau doakan, aku jawab. Kita ingat ketika Maria dan Marta WhatsApp Yesus. Kalau zaman dulu udah ada WhatsApp, dia pasti WhatsApp. Guru, murid yang kau kasihi sakit, Lazarus sakit. Alkitab apa catatan saudara? Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Dan tidak langsung datang mengunjungi Maria dan Marta. Sehingga ketika Yesus datang, Alkitab mencatat Lazarus udah mati 4 hari. Lazarus udah mati 4 hari. Sehingga ketika Yesus datang, Maria dan Marta bilang begini, Guru, seandainya engkau ada pada saat itu, mungkin saudara kami tidak mati.
Tapi engkau datang telat guru. Lalu Yesus bilang pesawatnya delay bos, sorry. Terkadang Tuhan sengaja mengizinkan menunda doa-doa kita. Supaya kita belajar lebih percaya. Yesus bilang begini sama Maria dan Marta. Bukankah sudah kukatakan kepadamu. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mana kuburnya? Diajak. Yesus bilang begini. Lazarus, bangkitlah. Lazarus bangkit. Melatih. Akhirnya di situ Maria dan Marta percaya. Untuk mendewasakan seorang, kadang dengan cara ini Tuhan sengaja menunda doa kita dijawab. Bahkan tidak dijawab sama sekali. Apakah engkau tetap percaya dan mengikut aku dengan setia? Atau engkau kecewa dan pindah ke lain hati? Orang-orang muda sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak yang kecewa sama yang namanya agama, sama yang namanya ketuhanan. Itu sebabnya banyak sekarang yang beralih ke kepercayaan agnostik. Ya, saudara bisa tahu, belajar. Agnostik itu dia di tengah-tengah, dia main aman. Gitu. Dia main aman tuh begini, dia masih ragu sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak. Dia berbeda dengan ateis. Kalau ateis memang benar-benar percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu ateis. Tapi agnostik itu masih ada di tengah-tengah. Dia ragu, Tuhan tuh ada, tapi kayaknya enggak ada deh. Tapi kayaknya ada deh, itu agnostik. Gitu saudara. Orang-orang yang dari agnostik ini biasanya kebanyakan itu dulu adalah orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan. Lalu dia beralih. Makanya dia ada di tengah, bukan di ujung. Ujungnya ateis. Udah gak percaya adanya Tuhan. Dia masih percaya nih. Oh Tuhan kayaknya ada. Tapi ragu. Kenapa? Saya tuh percaya pendeta Tuhan tuh ada. Dari dulu. Tapi kenapa ya kok doa-doa saya kok kayaknya gak dijawab. Saya berdoa supaya mama saya sembuh. Saya berdoa supaya papa saya sembuh. Saya berdoa supaya usaha keluarga rumah tangga saya dipulihkan. Tapi kok seakan-akan kayak gak ada jawaban Tuhan. Itu kan membuktikan kayaknya Tuhan tuh gak ada. Tapi di sisi lain saya masih hidup. Saya masih sehat. Kayaknya sih Tuhan ada. Jadilah agnostik. Nah orang-orang seperti ini gampang sekali diinjilin saudara. Kita bilang aja sama dia. Apakah setiap kali engkau meminta sesuatu sama orang tuamu selalu dikasih? Ya enggak juga sih. Kadang gue minta sesuatu yang gak dikasih. Seperti itulah Tuhan. Dia Bapa kita. Gak semuanya yang kita minta kita dikasih. Ada kali dia bilang, enggak nak, engkau belum cocok untuk apa yang kau minta. Kau belum pantas dengan apa yang kau minta. Itu untuk mendewasakan kita. Jadi yang kedua cara Tuhan mendidik dan mendewasakan anak-anaknya adalah dengan cara menunda. Bahkan tidak menjawab doa-doa kita sama sekali. It's okay. Gak apa-apa kalau doamu belum dijawab sampai hari ini kok saudara. Terus kenapa kalau doa kita belum dijawab sampai hari ini? Kita stres, kita mati, kita kecewa kan enggak. Toh kita masih ada sampai dengan saat ini. Sekalipun doa-doa saya belum dijawab, saya tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Dan itu cukup selama ada Tuhan. Gak perlu ada dampaknya dari Tuhan, gak perlu. Yang penting Tuhan milik saya. Itu cukup. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan dengan cara apa Tuhan mendidik dan mendewasakan kita. Dengan cara menunda atau bahkan tidak menjawab doa kita sama sekali. Ya, pastikan setiap kita berbesar hati untuk menerima kenyataan ini. Gitu. Nah ada satu lagi saudara dikasih dalam Tuhan. Hari-hari ini sedang booming atau Bapak Ibu yang biasa main di sosmed. Tentang sebuah teori. Teori itu berkata atau teori itu memakai istilah the dead horse teori atau teori kuda mati. Intinya begini, nanti saudara bisa baca di rumah. Intinya begini, jadi kalau kita punya sesuatu, kita punya kuda maksudnya, kita punya, makanya namanya teori kuda mati. Kita punya kuda, kudanya ini udah mati. Jangan lu akalin dengan ganti pelana baru. Karena kudanya udah mati, percuma pelananya. Jangan lu ganti lagi kusirnya, karena kudanya udah mati. Jangan lu ganti dengan pengemudinya, jangan lu ganti karena gantinya adalah kudanya diganti. Nah, ini pengajaran-pengajaran dunia yang ujung-ujungnya membuat kita kehilangan pengharapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya tidak sedikit rumah tangga yang bilang, Pak, sorry, rumah tangga kami udah gak cocok. Buat apa kami perjuangkan? Rumah tangga kami udah mati.
Bukan suami saya yang bukan suami saya yang perlu berdoa, bukan saya yang perlu berdoa. Yang perlu adalah saya ganti suami, saya ganti istri, Pak. Dead horse theory. Teori kuda mati. Jadi hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak benih-benih pengajaran yang dunia taburkan, yang seakan-akan kayaknya wise. Seakan-akan bijak nih. Iya bener juga ya, kalau udah mati ngapain diperjuangkan. Hei, jangankan kuda mati, orang mati pun Yesus bisa bangkitkan. Hah? Jangankan kuda mati, Yesus bilang, Lazarus bangkit. Bangkit. Bukan cuma Lazarus yang bangkit, yang tidur pun bangun. Kaget, ada apa? Ya kan, sengaja jam-jam begini memang jam riskan. Bangkit. Jangankan kuda mati. Orang mati pun Tuhan Yesus bangkitkan. Dunia sedang mengajarkan kalau tidak bisa berpengharapan, sudahlah berharap. Cari saja yang baru. Kalau doa-doamu kepada Yesus tidak bisa dijawab, cari Tuhan yang lain. Mungkin Tuhan yang lain bisa menjawab doamu. Itu bukan prinsip kekristenan. Kalau doa saya belum dijawab bukan berarti saya meninggalkan Yesus. Kalau doa saya belum dijawab berarti Tuhan sedang mengizinkan saya untuk didewasakan, dididik. Apapun yang terjadi aku tetap percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat, apapun yang terjadi, doa-doamu belum dijawab, doa-doamu masih belum kau lihat sampai sekarang, tetap setia. Karena engkau sedang didewasakan oleh Tuhan. Apakah engkau tetap percaya ketika doamu belum dijawab? Apakah engkau tetap setia ketika doamu belum dijawab? Di situ terbukti apakah engkau dewasa atau engkau anak-anak. Yang ketiga, yang terakhir. Dengan cara apa Allah mendidik dan mendewasakan kita anak-anak? Yang pertama dengan cara membawa kita keluar dari zona nyaman. Yang kedua dengan cara menunda atau bahkan tidak menjawab doa-doa kita sama sekali. Dan yang keempat, yang ketiga yang terakhir. Dengan cara, ini dia. Yang sering kali terjadi. Dengan cara mempertemukan kita dengan orang-orang yang nyebelin. Orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang membuat kita sakit hati, orang-orang yang mengkhianati dan mengecewakan kita. Itu Tuhan taruh di depan kita. Engkau mau lari kemana aja Pak, Bu, engkau akan ketemu dengan manusia seperti itu. Percaya. Karena manusia seperti itu, Tuhan izinkan taruh dalam kehidupan kita untuk saling bergesekan. Tujuannya supaya apa? Engkau dewasa. Saudara, orang dewasa itu nggak fokus sama masalah. Orang dewasa fokus sama solusi. Musuh saya, ini masalah saya. Tapi karena saya tahu dia musuh saya, bukan soal musuhnya, tapi apa solusinya. Daud pernah mengalami hal yang sama. Ketika Daud diperhadapkan dengan Saul diizinkan Tuhan ada di depan Daud tanpa diketahui oleh Saul. Daud punya kesempatan untuk menghabisi Saul pada saat itu. Tapi Daud cuma bilang begini, dia bukan masalah saya. Dia bukan masalah saya sekalipun dia seringkali cari masalah sama saya. Kalau Daud berpikiran sama seperti Saul, saat itu Saul selesai. Karena posisi Daud ada di belakang. Tapi Daud bilang, aku gak akan pernah menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dengan kata lain, aku gak fokus sama Daudnya. Aku gak fokus sama Saulnya. Karena Saul bukan masalah buat aku. Saul dipakai Tuhan untuk mendewasakan aku. Itu orang dewasa berpikiran. Beda sama Saul. Saul bilang begini, Daud adalah sumber masalah saya. Karena kalau Daud sampai hidup, Daud akan menggantikan kedudukan saya sebagai raja. Itu sebabnya Daud akan saya habisi. Dia akan cari segala daya upaya bagaimana menyelesaikan Daud dari dunia ini. Tapi di end of the day-nya, pada akhirnya selalu orang-orang yang mengalah, yang akan diangkat oleh Tuhan. Selalu ujung-ujungnya. Demikian pula Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya pun demikian Bapak Ibu. Yusuf melihat saudara-saudaranya itu, abang-abang yang jahat itu yang menjual dia sebagai budak. Bukan sebagai musuh yang dia lihat. Sekalipun dia benar-benar musuhnya baginya Yusuf. Itu lahir dari perkataan Yusuf ketika bertemu di Mesir. Yusuf bilang begini, Bang, sini bang. Gak usah takut bang, aku bukan Allah.
kalian boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupku. Tapi Allah pakai untuk mereka-rekakan kebaikan buat hidupku. Yusuf tidak melihat abang-abangnya ini sebagai orang yang jahat. No. Yusuf melihat abang-abangku ini dipakai Tuhan untuk proses mendewasakan aku. Sampai aku ada jadi orang nomor 2 di Mesir. Selalu Yusuf yang diangkat. Bukan abang-abangnya. Abang-abang yang ngelihat Yusuf sebagai sebuah ancaman. Karena sebelum Yusuf ada di Mesir, Yusuf selalu menjadi orang yang disayang oleh Yakub, ayah mereka. Makanya dikasih jubah keindahan oleh Yakub, bapaknya. Jealous, cemburulah abang-abangnya ini, kita habisi dia. Dia nih masalah. Orang kalau ngelihat sesamanya sebagai masalah, maka dia belum dewasa. Tapi orang yang melihat orang-orang yang ngeselin, nyebelin, ngecewain, ngerugin kita sebagai sebuah pembentukan. Saudara tahu mereka itu trainer loh. Trainernya Tuhan. Yang melatih saudara dan saya. Mendidik saudara dan saya. Mendewasakan saudara dan saya. Tuhan pakai dia sekalipun mungkin dia tidak sadar. Orang-orang jahat itu. Gak apa-apa. Tapi bagian saudara dan saya adalah ingat. Ingat selalu. Saya sedang didewasakan dengan dia. Jadi dia bukan musuh kita. Makanya Alkitab katakan perjuanganku, musuhku bukanlah melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya dia bukan musuh kita. Jadi pastikan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan kita menyadari. Yang Tuhan kehendaki adalah kita grow up. Kita bertumbuh dewasa. Kita semakin hari semakin menyadari Tuhan. Kerinduan Tuhan apa sih buat saya? Karena kalau kita hanya berkutat di masalah terus, di pergumulan terus, kita gak akan pernah dewasa. Jadikan masalahmu hari ini, pergumulanmu hari ini sebagai bahan untuk mendidik engkau, sebagai bahan untuk mendewasakan engkau di kemudian hari. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa. Saya harus bertumbuh. Saya harus berbuah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.